Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fajar Siddiq, asal kelas dari MN20D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi saya yaitu mengenai studi kelayakan bisnis kuliner mengenai es ciming di daerah Purwakarta. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor ini amat penting untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Sektor ini cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya. UMKM sangat mempengaruhi perekonomian nasional karena dapat menyerap jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi tinggi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Pada tahun 2015, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 60,34 juta. Dari jumlah tersebut, 99,8% merupakan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja yang ada saat ini di Indonesia. Usaha kecil seperti koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan domestik bruto atau PDB, yaitu sebesar 60%. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 2015. Rumusan masalah. Nah, dari latar belakang di atas, maka dapat diambil masalah yang akan dijelaskan dalam studi ini, yaitu bagaimana kelayakan bisnis kuliner es ciming di Purwakarta berdasarkan analisis aspek legal, sosial, dan ekonomi, lingkungan, teknologi, serta aspek finansialnya. Tujuan dari studi ini adalah untuk menjelaskan kelayakan bisnis kuliner es ciming di Purwakarta berdasarkan analisis aspek legal, sosial, dan ekonomi, lingkungan, teknologi, serta aspek finansial. Manfaat. Yang pertama, bagi peneliti sendiri diharapkan agar dapat menambah ilmu serta wawasan yang lebih luas lagi. Yang kedua, bagi penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian, baik yang berhubungan dengan topik ini maupun tidak berhubungan. Identitas perusahaan. Di sini saya mengambil studi kelayakan bisnis kuliner yaitu es ciming. Nama perusahaannya adalah es ciming, jenis usahanya yaitu barang dan jasa, kegiatan usahanya yaitu menjual dan melayani. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 117, Nagri Kaler, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nomor telepon bisnis tersebut yaitu 0815 114 23775. Jenis perusahaan. Es ciming ini sudah berdiri sejak tahun 1970 sebagai UMKM dan termasuk ke dalam jenis usaha dalam bidang bisnis kuliner karena modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis es ciming ini kecil. Adapun izin usaha dan akta notaris. Dalam rencana pengembangannya, es ciming akan dilegalkan dalam bentuk CP agar kedepannya es ciming ini memiliki kedudukan yang legal di mata hukum dan memiliki kepercayaan lebih kepada pelanggan. Untuk biaya pengurusan badan hukum CP ini sekitar 3 juta rupiah. Adapun untuk memudahkan mengenai tanggung jawab kepemimpinan organisasi dan dalam pembagian pekerjaan sesuai dengan divisinya masing-masing, maka telah dibentuk struktur organisasi sebagai berikut. Nama pemilik atau ownernya yaitu Bapak Ciming, bagian produksinya yaitu Pak Surya, bagian melayani dan bagian keuangan yaitu Pak Rudi Cahya. Selanjutnya aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama itu sasaran pasar. Target konsumen pada usaha es ciming yaitu anak sekolah, mahasiswa, dan wisatawan domestik ataupun asing yang ke daerah Purwakarta serta masyarakat sekitarnya. Es ciming ini merupakan suatu tempat makan kuliner
yang didesain sederhana sehingga diharapkan dengan diletakkan pada daerah dengan kriteria tersebut dapat menjangkau konsumen dengan kriteria tersebut. Dengan lokasi yang berada di daerah tengah kota Purwakarta, maka diperkirakan malam hari tetap akan ramai oleh mahasiswa atau anak sekolah yang senang nongkrong. Sedangkan konsumen wisatawan dan masyarakat sekitar diharapkan pada hari libur atau hari Minggu. Hal ini disebabkan dua konsumen tersebut merupakan orang-orang yang bekerja, sehingga waktu kosongnya hanya ada di hari Minggu atau di hari libur tersebut. Selanjutnya, segmentation. Daerah yang dipilih sebagai tempat usaha yaitu memiliki kriteria tengah kota dan dekat dengan anak sekolah, mahasiswa, dan wisatawan domestik ataupun asing yang ke Purwakarta dengan tujuan biasanya untuk mencari jajanan atau sekedar jalan-jalan. Anak-anak dan mahasiswa senang akan nongkrong ataupun jajan sehingga menu-menu yang ada di Es Ciming dapat dijadikan alternatif menu makanan untuk jajan ataupun teman nongkrong. Sedangkan para wisatawan domestik dan masyarakat sekitar melakukan aktivitas liburan dengan tujuan refreshing. Oleh karena mencari hal baru serta jajan, ngobrol merupakan kombinasi yang sesuai bagi tipe konsumen tersebut. Terlebih, Es Ciming ini sudah melekat sekali di hati konsumen Purwakarta dan menjadi kuliner wajib jika berkunjung ke kota tersebut. Selanjutnya, targeting. Target pasar merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Kegiatan produksi dimulai apabila ada yang membeli saja. Apabila tidak ada pesanan, kegiatan produksi perusahaan tidak bekerja. Karena Es Ciming ini bahan utamanya yaitu es yang dimana cepat mencair. Jadi dia memproduksi ketika hanya ada konsumen yang membeli saja. Estimasi target pasar. Yang pertama, jumlah target pasar tercakup semua kalangan masyarakat, segala usia, umumnya yang berdomisili di daerah kota Purwakarta dan sekitarnya serta wisatawan lokal maupun internasional. Yang kedua, karakteristik. Karakteristik target pasar umumnya semua kalangan yang tidak hanya mencari tempat makan tetapi sekaligus untuk berkumpul dengan kawan, keluarga, serta sarana bermain untuk keluarga. Selanjutnya, positioning. Pengertian posisi pasar merupakan suatu strategi untuk menempatkan produk dalam pikiran konsumen. Dalam sebuah usaha, seorang wirausaha selalu ingin mempunyai posisi yang disukai oleh para konsumen. Kuliner bisnis Es Ciming ini menjual produk yang berbeda dengan yang ada di pasaran. Es Ciming ini di dalamnya terdapat campuran cincau hitam, serutan kelapa, kacang hijau, dan diberi sirup berwarna merah. Sehingga Es Ciming menjadi ciri khas tersendiri dibanding dengan pesaingnya. Sesuai dengan tujuan penjual yaitu menjaga konsistensi rasa dari dulu sampai sekarang. Rasa tetap sama, tidak ada yang dirubah agar cita rasa makanan tetap original. Aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, aspek sosial. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks. Sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Berikut peran perusahaan. Yang pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perusahaan kondisi sosial yang kompleks. Yang ketiga, perusahaan dalam masyarakat pluralistik. Bisnis yang dijalankan memiliki manfaat sosial yang diterima oleh masyarakat. Di antaranya, yang pertama, bisnis tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru pastinya. Yang kedua, melaksanakan alih teknologi. Yang ketiga, meningkatkan mutu hidup. Yang keempat, pengaruh positif bagi masyarakat sekitar di daerah Es Ciming tersebut. Yang kedua, aspek ekonominya. Dalam aspek ekonomi dan sosial, setiap usaha yang dijalankan tentu akan memberikan dampak bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar usaha itu tersendiri. Bagi masyarakat yang berinvestasi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah yang diperoleh dari aspek ekonomi dan sosial adalah adanya kontribusi dari sumber-sumber pendapatan baik pusat maupun daerah.
Secara umum, dampak positif dari aspek sosial adalah tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Kemudian, bagi pemerintah, dampak negatif dari aspek sosial adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Jadi, dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah apakah jika usaha atau proyek yang dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan nilai. Selanjutnya, aspek lingkungan. Lingkungan operasional merupakan lingkungan yang paling dekat dengan aktivitas perusahaan. Lingkungan operasional perusahaan meliputi pesaing, kreditor, pelanggan, pemasok, dan pegawai. Lingkungan operasional. Yang pertama ada lingkungan pesaing. Pesaing adalah entitas yang menjual produknya sama baik berupa barang atau jasa. Pesaing berpengaruh besar terhadap keberhasilan bisnis yang akan dijalankan. Perusahaan harus memiliki keunggulan dalam bersaing di industri yang sama untuk dapat memenangkan persaingan. Dalam usaha bisnis kuliner, es ciming ini tentu terdapat pesaing yang banyak di industri restoran atau kafe. Pesaing es ciming adalah restoran atau kafe yang terlebih dahulu hadir di sekitar. Kelebihan dari pesaing yaitu mereka itu sudah dikenali oleh masyarakat luas. Kekurangan dari pesaing adalah kurangnya ciri khas yang digunakan pada restoran atau kafe mereka. Yang kedua ada lingkungan pelanggan. Pelanggan bisa dijadikan tolak ukur apakah konsumen menyukai produk yang dihasilkan agar konsumen membeli terus-menerus produk yang dihasilkan tersebut. Pelanggan adalah faktor terpenting yang akan memajukan usaha bisnis. Sasaran pelanggan es ciming ini adalah mahasiswa, pelajar, dan para wisatawan yang senang kulineran. Yang ketiga ada lingkungan pemasok. Pemasok adalah perusahaan yang mendistribusikan bahan baku kepada perusahaan lain. Pemasok yang digunakan es ciming ini adalah pemasok yang menjual bahan di daerah Purwakarta. Pemasok ini digunakan karena selalu menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh usaha bisnis. Yang keempat ada lingkungan kreditor dan pegawai. Lingkungan kreditor. Pihak kreditor yang meminjamkan modalnya untuk usaha bisnis kuliner ini adalah orang tua pemilik, sehingga tidak memberikan persyaratan yang khusus. Pihak kreditor juga tidak menentukan bunga yang akan digunakan terhadap pemilik. Hanya persyaratan yang disetujui adalah pengembalian modal untuk pihak kreditor. Selanjutnya lingkungan pegawai. Pegawai untuk usaha bisnis ini membutuhkan 2 orang pegawai saja. 1 orang ditempatkan di bagian dapur, 1 orang ditempatkan sebagai waiters dan ditempatkan sebagai kasir. Pegawai sangat dibutuhkan untuk proses tercapainya tujuan usaha bisnis ini. Selanjutnya lingkungan dekat. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Pendatang baru dalam pasar persaingan sempurna akan mudah untuk masuk ke pasar, sehingga persaingan dalam menjual produk lebih ketat. Kondisi persaingan yang ketat mengharuskan penyusunan strategi dan memunculkan inovasi. Dengan adanya es ciming, bisa saja pendatang baru menjual produk dengan bahan baku yang sama atau bahan baku yang berbeda. Yang kedua ada kekuatan pemasok. Pemasok yang digunakan oleh bisnis ini harus mempunyai sumber yang kuat dan tidak terputus rantai pasokannya. Pemasok mempunyai hubungan yang erat dari sumber yang mendistribusikan ikan dan bahan-bahan lainnya dengan kondisi yang fresh. Yang ketiga yaitu ancaman produk pengganti. Tidak ada rencana untuk mengubah produk pengganti, tetapi akan lebih berinovasi dan menonjolkan produk yang akan dijual tersebut. Selanjutnya ada kekuatan pembeli. Pembeli akan membantu keberhasilan usaha bisnis yang dijalankan. Jika pembeli banyak menyukai es ciming dan batagor, maka usaha akan terus berjalan dan meningkatkan profit yang akan diperoleh oleh perusahaan. Aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada aspek teknik.
Analisis dari aspek teknis ini digunakan untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan akan lokasi, kapasitas produksi, layout, serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Beberapa hal akan dibahas pada aspek teknik, di antaranya pemilihan dan perencanaan produk agar perusahaan dapat menentukan jenis produk yang harus diproduksi, perencanaan kapasitas agar perusahaan dapat memenuhi target pasar dengan mengoptimalkan kapasitas yang ada di perusahaan, perencanaan proses dan fasilitas atau teknologi, agar perusahaan bisa menentukan proses operasi dan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya, perencanaan lokasi, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Pengumpulan dan pengolahan data aspek teknik akan memberikan informasi tentang kebutuhan apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk menentukan layak atau tidaknya aspek teknik tersebut. Pendirian usaha lemari atau rak, simple and easy atau delivery terhadap aspek teknis yang diperlukan. Di antaranya adalah data perencanaan proses dan fasilitas usaha lemari atau rak simple and easy delivery dan data alternatif pendirian lokasi usaha. Pada perencanaan proses dan fasilitas dapat ditentukan dengan melihat peta proses operasi. Setelah OPC diperoleh, selanjutnya dapat menghitung jumlah kebutuhan mesin dengan melihat waktu proses setiap mesin dan target produksi atau cycle time. Pemilihan lokasi. Nomor 1 yaitu kebutuhan pasar. Nilai lokasi idealnya 40, di daerah Cikampek tersebut ternyata 10, di Purwakarta 15. Kedua, bahan baku. Nilai lokasi idealnya itu 30, di Cikampek 15, pada Purwakarta 20. Yang ketiga, transportasi. Nilai lokasi idealnya 15, pada Cikampek 10, pada Purwakarta 10. Yang keempat, tenaga kerja. Nilai lokasi idealnya yaitu 10, ternyata di Cikampek itu 5 dan di Purwakarta 8. Nomor 5 itu lain-lainnya. Nilai lokasi idealnya 5, ternyata di Cikampek 6, di Purwakarta aktualnya 5. Jumlahnya nilai lokasi idealnya yaitu 100. Cikampek ternyata hanya 46 dan Purwakarta 58. Berdasarkan metode penelitian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu Purwakarta dengan nilai 58. Selanjutnya, analisis luas produksi. Lokasi usaha atau proyek S-Ciming ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 117 Negeri Kaler, Purwakarta dengan luas tanah sekitar 40 meter persegi dan luas bangunan 20 meter persegi. S-Ciming ini secara keseluruhan dibagi menjadi 3 bagian yaitu area dapur, area toko, dan lahan parkir. Adapun pertimbangan untuk memilih lokasi di daerah Purwakarta karena ketersediaan bahan baku yang cukup potensial. Letak pasar yang dituju dekat karena terletak di pusat kota sehingga banyak pelajar, mahasiswa, dan wisatawan asing yang suka jalan-jalan untuk mencari jajanan. Selanjutnya, tenaga listrik dan air itu baik. Ketersediaan tenaga kerja yang cukup ahli. Terakhir, fasilitas transportasi baik dan lancar. Teknologi yang digunakan S-Ciming Purwakarta masih menggunakan alat tradisional untuk pembuatan es serutnya masih manual dengan tangan, dan untuk pembuatan makanannya juga digoreng dan dibumbui secara manual menurut penjual agar cita rasa yang dibuat tetap original dan tidak berubah. Selanjutnya, pemilihan perencanaan produk yang akan dijual. Produk yang akan dijual adalah es ciming atau es campur. Selanjutnya ada batagor, siomay, dan pempek. Adonan bakso ikan tenggiri olahannya kami buat sendiri dengan resep yang sudah ada sejak dulu tanpa mengubah cita rasa originalnya, dan untuk ikan tenggirinya beli di pemasok langganan lalu diolah sendiri. Untuk bahan yang kedua, pangsit dan tahu. Untuk kedua bahan ini beli di pasar lalu diolah kembali. Untuk isian tahu dan pangsit pakai adonan ikan tenggiri yang sudah diolah sendiri. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya manusia. Usaha bisnis S-Ciming Purwakarta ini memiliki 2 karyawan dengan 1 owner, yaitu 1 untuk di bagian dapur, menyiapkan bahan baku olahan, dan 1 di bagian melayani dan membuat es ciming, batagor, siomay, dan pempek untuk pesanan konsumen.
Adapun untuk peralatan mesin dan bahan baku, pertama yang di bagian di peralatan ada mangkok, piring, gelas, sendok, garpu, cup, meja, plastik, wajan, dan lain-lain. Selanjutnya di bagian mesin yaitu ada kompor gas, kalkulator, kipas angin, lampu, TV, serutan es, kulkas, dan lain-lain. Selanjutnya di bagian bahan baku ada olahan batagor, siomay, pempek, bumbu batagor, siomay, pempek, es balok, susu, sirup, kelapa, gula, kecap atau sambal, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek finansial. Untuk biaya kebutuhan investasi, biaya pengurusan izin-izinnya yaitu sekitar 12 juta rupiah. Untuk biaya aktiva tetap berwujud ada bangunan. Yang pertama ada bangunan yaitu sekitar 15 juta rupiah, itu untuk sewa selama 1 tahun. Peralatannya yaitu 30 juta rupiah, perlengkapan 20 juta rupiah, total biayanya menjadi 65 juta rupiah. Selanjutnya ada aktiva tetap tidak terwujud, yaitu merek dagang senilai 3 juta rupiah. Jadi total investasinya yaitu 80 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya operasional. Pertama ada gaji pegawai yaitu 4 juta rupiah untuk 2 orang, sewa tempat atau ruko 15 juta rupiah, listrik dan air PDAM yaitu 500.000, internet 500.000, biaya lain-lainnya yaitu 500.000, untuk biaya promosi online yaitu 400.000 opsional. Sehingga totalnya 20.900.000 rupiah. Sehingga untuk profit bersihnya menjadi 6.400.000 rupiah. Payback bulanannya yaitu menjadi 16%. Untuk investasi ini 57 juta rupiah. Untuk modal kerjanya yang tadi 47 juta rupiah, umur ekonomisnya 4 tahun. Penyusutan untuk rumusnya investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Investasinya tadi 57 juta rupiah dikurangi modal kerjanya 47 juta rupiah, untuk umur ekonomisnya 4 tahun sehingga hasilnya 2.500.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cash flow. Cash flow ini merupakan arus kas yang ada di dalam perusahaan pada periode tertentu, yang terdiri dari uang yang masuk ke perusahaan dari berbagai jenis pemasukan dan uang yang keluar dari perusahaan untuk membiayai kegiatan usaha. Proyeksi cash flow jika dimisalkan penjualan tahun kedua naik sebesar 10% dari tahun pertama, lalu selanjutnya penjualan naik 5% sampai kepada tahun keempat. Biaya operasionalnya naik persentase besarnya seperti kenaikan penjualan. Bisa kita lihat pada tabel sebelah kanan yaitu terdapat keterangan penjualan, biaya operasional, EBIT, bunga, EBT, pajak, EAT, penyusutan, dan proses. Kita lihat tahun pertama untuk penjualannya sebesar 576 juta rupiah. Biaya operasionalnya pun 250.800.000 rupiah. Namun, pada tahun kedua mengalami kenaikan sebesar 10%. Untuk penjualannya menjadi 633.600.000 rupiah. Biaya operasionalnya pun naik menjadi 275.880.000 rupiah. Pada tahun ketiga mengalami kenaikan sebesar 5%, yaitu untuk biaya penjualannya menjadi 665.280.000 rupiah. Untuk biaya operasionalnya pun naik menjadi 289.674.000 rupiah. Untuk tahun keempat pun penjualan mengalami kenaikan sebesar 5% lagi, menjadi 698.544.000 rupiah. Untuk biaya operasionalnya tetap sama, tidak mengalami kenaikan, sehingga menjadi 289.674.000 rupiah. Untuk hasil analisis ini digunakan untuk mengambil keputusan apakah bisnis usaha tersebut layak untuk didirikan atau tidak, karena memberikan manfaat finansial maupun sosial atau sebaliknya. Di sini terdapat rumus ARR. Rumus ARR ini sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Untuk rata-rata EAT-nya itu 326 juta
Rp862.459. Dibagi rata-rata investasinya yaitu sebesar Rp171.500.000. Untuk hasil ARR-nya yaitu sebesar 1,6. Selanjutnya di sini ada tabel yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ada annual discount rate-nya sebesar 10%, initial investment-nya sebesar Rp320.800.000. Untuk proses tahun pertamanya itu Rp261.3.200, tahun keduanya Rp289.978.520, tahun ketiganya Rp305.914.964, tahun keempatnya Rp335.553.170. Untuk NPV-nya itu 1 triliun, mohon maaf, 1.192.449.854 rupiah. Nah, hasil perhitungan di atas ini, maka nilai sekarang dari kas masuk bersih berjumlah 1.192.449.854 rupiah dikurangi 320.800.000 rupiah. Nah, 320 jutanya ini dari initial investment yang pertama, yaitu sehingga menjadi sama dengan 871.649.854 rupiah. Berdasarkan hasil analisis keuangan yang dilakukan untuk menilai kelayakan usaha pada bisnis kuliner es ciming ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa usaha tersebut mendapatkan untung yang sangat besar dan layak untuk dilaksanakan. Kita sudah berada di akhir penghujung presentasi. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, bisnis kuliner es ciming ini sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selain itu, dalam segi teknis dan pelayanan, perusahaan ini sudah sangat rapih dan juga dilihat dari segi keuangan. Perusahaan ini memiliki keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi dalam segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen dan para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan inovasi dan inovatif. Untuk saran dari saya, dalam menjalankan usaha bisnis kuliner ini, es ciming perlu memperhatikan lagi aspek tempat yang dimilikinya. Untuk dapat meningkatkan penjualan, tempat usahanya bisa lebih diperluas lagi agar konsumen lebih puas untuk makan di tempat atau dine-in dan bisa dijadikan tempat untuk menongkrong oleh anak mahasiswa dan pelajar yang sedang mengerjakan tugas di tempat es ciming tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.